Iya. Healing. Kalau saya sih begini, tingkat kesadaran seseorang itu kan ya memang tidak sama, dan problem seseorang juga tidak pernah sama. Misalnya kalau sekarang itu sedikit-sedikit healing, ya Mas Wildan tadi kan sedikit-sedikit healing untuk memecahkan persoalan. Tapi di era sekarang kita juga tidak bisa memenggak secara frontal, karena pasti kita akan kalah secara teknologi aja. Kita sudah nggak mampu gitu untuk mengendalikan teknologi itu, apalagi dengan orang-orang di sekitar kita. Paling tidak ada, ini pendapat pribadi saya sih, paling tidak ada pendampingan dari kita yang menganggap bahwa persoalan-persoalan ini semakin lama itu akan semakin menjadi gawat. Contoh healing, bagaimana kita berusaha pelan-pelan bahwa healing itu bisa menjadi solusi, tapi dengan sebuah kesadaran, bukan hanya healing yang lari dari permasalahan, tapi healing itu untuk ketika dia healing itu untuk memecahkan masalah. Jadi itu yang harus kita sadarkan pelan-pelan kepada saudara-saudara kita. Nah, makanya kan konten-konten semacam ini, konten-konten tandingan semacam ini menjadi perlu, menjadi perlu bahwa juga harus ada pihak-pihak teman-teman yang lain itu yang juga harus memposting, sering-sering memposting, sering-sering membuat konten healing tandingan gitu. Kalaupun bukan bahasa tandingan ya healing alternatif lah, bahwa ternyata sujud itu juga bisa menjadi healing yang luar biasa, bahwa ternyata membaca Quran itu juga bisa menjadi healing yang luar biasa, bahwa ternyata ke makam aulia itu juga bisa menjadi healing yang luar biasa. Agar apa, ini tidak menjadi mindset mainstream, gitu kan menurut ya. Kalau kita biarkan terus dengan afirmatif, ya jamane pancen ngono lah jamane, itu maka itu akan sangat cepat menjadi mindset mainstream. Kalau sudah menjadi mindset mainstream itu semakin susah lagi dipenggak itu semakin berat. Memang harus ada yang era sekarang itu tandingan itu ya hal berat. Dan sekarang itu kan kalau kita amati di TikTok, di IG, di sosmed, hal-hal yang di luar nalar itu justru yang sekarang itu menjadi cepat viral. Gitu. Orang yang ngomongnya gagap itu dieksploitasi menjadi sebuah tontonan yang bisa menghasilkan banyak uang. Nah, hal seperti ini juga ya pelan-pelan harus kita. Saya jadi ingat kata-kata Neil Postman, salah satu sosiolog komunikasi dari Amerika. Manusia postmodern, manusia pasca modern, karena sudah masuk poin zero, sudah masuk era teknologi informasi dan komunikasi. Itu tak lelah menghibur dirinya sampai mati. Isinya berusaha untuk menghibur diri dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam cara dan sebagainya. Terus pelan-pelan semakin kehilangan cara atau teknis menghibur diri secara substansial, secara murah, secara sederhana, yang sebenarnya sudah banyak dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh penerus-penerus kita. Jadi misalnya ya seperti yang disampaikan oleh Edi tadi, ada pendampingan, ada pemberian wacana baru terhadap berbagai macam jenis healing itu. Kalau misalnya pergi ke alam, pergi ke pantai, pergi ke gunung, bagaimana tadi keresahannya tidak hilang,
tidak ditumpukkan pada ego dirimu, kuku, tapi coba lihat alam, keresahan alam. Hampir tidak ada loh sing menunggu terus foto misalnya sampah yang menumpuk di pantai, kan mesti selfie awake dhewe sing lagi giling. Dan masih jarang juga Pohon yang sudah ditebang dengan cara liar, jarang posting sing menunggu. jarang juga yang sampai mengatakan bahwa ketika kita ada di alam semesta gitu, di gunung lah, di pantai, ternyata kita itu kecil dan belum ada yang terposting apa kebahagiaannya, bahwa dia posting pernah di sini, pernah ini gitu. Padahal nanti turun lagi ke Surabaya macet mana ya pernah. Cesok ini mana ya? Hai. Berarti kan memang zaman sekarang itu ada yang salah memposisikan healing, justru malah menambah masalah-masalah baru ketika Iya, itu karena kembali. karena perlu biaya. Ketika kembali Yang jelas itu perlu biaya. Ada anggaran yang disuit. Itu pasti ada masalah di belakang. Kecuali untuk orang-orang yang takut. ya, Jadi memang benar apa Edi, kalau perkembangan zaman itu sulit atau bahkan tidak mungkin diputar balik, itu tidak mungkin. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pemahaman, mendistribusikan pemahaman alternatif gitu. Agar berbagai kegiatan yang semula itu antah barantah katakanlah itu menjadi punya nilai, menjadi punya gitu kan. Ke mall tidak lagi sekedar menjadi kegiatan konsumtif gitu kan. Bagaimana ke mall itu menjadi kegiatan spiritual, kegiatan sosial sekaligus kegiatan spiritual. Bagaimana tadi wisata itu tidak sekedar menjadi acara piknik, tapi juga bisa menjadi acara spiritual, bisa menjadi acara sosial. Itu yang saya rasa harus didorongkan oleh banyak pihak gitu, agar selalu ada alternatif dan ini tidak menjadi mindset yang mainstream. Jadi misalnya ketika neng makam foto makam nggak apa-apa di-upload healing. Iya, kata-katanya healing kan, jadi healing nanti orang juga biar paham ketika neng makam itu ya healing kan, nggak apa-apa. Healing sih nggak manfaatnya Mas ya. Ini paling mati lah ya. Dan secara ekonomi, kalau alasannya ekonomi lebih murah, jelas sih. Di situ bisa melakukan kegiatan. Ya pasti kegiatan sosial dan spiritual terjadi pada waktu bersama.